Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Ruri dan Ibu Laras. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6, subtema 4, bermain di tempat wisata, tema 2, bermain di lingkunganku. Saksikan terus ya video penjelasan dari kami. Perhatikan anak-anak, bacalah teks berikut. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai jalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, setelah kita membaca teks tentang menunggangi kuda, kita dapat mengetahui kosakata baru dari bacaan tersebut. Yang pertama, menunggangi, maknanya menaiki. Yang kedua, sewa, maknanya memakai sesuatu dengan membayar uang. Yang ketiga, pemandu, maknanya penunjuk jalan atau orang yang memandu sesuatu. Yang keempat, menekuk, maknanya membengkokkan atau melipat. Dan yang kelima, aba-aba, maknanya kata perintah dalam baris berbaris atau biasa kita ketahui dengan sebutan instruksi. Jadi, ketika kita menemukan suatu teks bacaan baru atau cerita baru, kita pasti akan menemukan kosakata-kosakata yang belum kita ketahui sebelumnya, sehingga kita dapat mengidentifikasikannya atau mengelompokkannya serta menulisnya. Kemudian kita cari tahu maknanya. Kita dapat bertanya kepada orang tua, ibu guru, atau kita dapat mencarinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Kemudian, ketika kita sudah menemukan arti dari kosakata tersebut, kita dapat membuatnya menjadi kalimat. Misalnya dalam kosakata teks menunggangi kuda ini terdapat kosakata sewa. Kita membuatnya menjadi kalimat. Misalnya, di tempat wisata alam kita harus membayar sewa kendaraan. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, perhatikan. Jika pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kosakata, kemudian membuat kalimat dari kosakata, serta menyebutkan ciri-ciri dari benda yang kita ketahui, kali ini kita akan menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan.
Setiap hari kita menemukan banyak benda yang sering kita gunakan seperti sendok, garpu, piring untuk kita gunakan makan. Ada juga buku, pensil, penggaris yang kita gunakan untuk menulis. Nah, bentuk dan kegunaannya pun bermacam-macam. Kali ini kita dapat mengamati dan mengetahui serta menuliskan hasil pengamatan tersebut. Mari kita kembali mengingat cara menulis hasil pengamatan. Pada slide ini, Ibu akan beri contoh mengamati benda. Kita menggunakan bahan bola, kayu, dan balon. Setelah itu, kita buat kolom hasil pengamatan. Kita isi dengan nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk benda. Seperti contoh ini, yang pertama bola. Nama benda bola. Kemudian ciri-ciri benda tersebut memiliki permukaan yang licin dan menggelinding. Bentuk benda bola itu seperti apa anak-anak? Nah, benar, bola berbentuk bulat. Kemudian yang kedua, nama benda kayu. Ciri-ciri benda permukaannya kasar. Lalu bentuk benda, bentuk dari kayu tersebut panjang, ya benar. Kemudian yang ketiga ada nama benda balon. Ciri-ciri benda permukaannya halus. Lalu bentuk balon tersebut itu apa anak-anak? Benar, bulat. Nah, begitu cara kita untuk menuliskan ciri-ciri benda dari hasil pengamatan yang kita lihat. Lalu, mari kita coba untuk menulis ciri-ciri benda sesuai dengan hasil pengamatan kita. Apa saja yang perlu kita siapkan, anak-anak? Kita perlu mempersiapkan benda-benda yang akan kita amati. Kemudian, setelah kita menyiapkan benda-benda tersebut, kita amati ciri-cirinya seperti bentuknya, wujudnya, kemudian bentuk permukaannya, lalu apa kegunaan benda tersebut. Setelah kita mengamati hal itu, kita tuliskan hasil pengamatan itu di atas kertas. Sampai di sini sudah paham semuanya? Anak-anak, di suatu tempat wisata ataupun di rumah pasti terdapat aturan. Aturan itu apa sih anak-anak? Jadi aturan itu suatu hal yang harus kita lakukan atau hal-hal yang boleh kita lakukan di tempat tersebut. Misalnya menyiram bunga setiap hari agar tidak layu. Jika di rumah kita memiliki bunga-bunga, tanaman, maka kita harus menyirami dengan air setiap hari agar tidak layu dan mati. Kemudian misalnya mengantri membeli tiket untuk masuk ke tempat wisata. Jika anak-anak berlibur atau berwisata ke tempat wisata, pasti kita harus mengantri terlebih dahulu untuk membeli tiket agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Jadi kita tidak boleh tanpa menggunakan tiket kita masuk ke tempat wisata karena itu melanggar peraturan. Kemudian memegang barang di tempat wisata dengan berhati-hati. Misalnya kita pergi ke museum. Di museum terdapat beraneka macam barang-barang bersejarah. Kita diperbolehkan untuk memegangnya, tetapi harus memegang secara hati-hati agar barang tersebut tetap bersih, tetap awet, dan tidak rusak. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata ataupun di rumah. Kira-kira apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata ataupun di rumah? Misalnya, menginjak-injak tanaman di tempat wisata. Karena hal itu dapat merusak
tanaman di tempat wisata. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kita tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sembarangan, entah itu di tempat wisata, di rumah, di lingkungan masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Karena membuang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan bencana. Kemudian yang ketiga, bertengkar dengan kakak di rumah. Nah, apabila kita berada di rumah, kita tidak boleh saling bermusuhan dengan kakak kita, adik kita, teman kita, ataupun siapapun itu. Kita harus rukun, kita harus saling nyayangi, saling tolong menolong, dan tidak boleh bertengkar. Manfaat mematuhi aturan dan akibatnya jika kita melanggar peraturan, entah itu di tempat wisata ataupun di rumah. Manfaat dari kita mematuhi aturan di tempat wisata, dengan kita membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan, itu manfaatnya tempat wisata akan bersih dan nyaman untuk kita datangi. Tetapi apabila kita melanggar, maka akibatnya kita akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Kita juga akan membuat tempat wisata tersebut menjadi kotor. Kemudian selanjutnya, manfaat dari kita menjaga kebersihan di rumah, yaitu akan tercipta suasana aman, nyaman, tentram, dan damai. Karena ketika kita menjaga kebersihan, tempat itu akan terasa nyaman jika ditinggali oleh kita. Tetapi apabila kita melanggar aturan tersebut, maka terciptanya suasana gaduh dan tidak nyaman di dalam rumah karena tempat tersebut menjadi kotor, sehingga kita tidak nyaman untuk tinggal di sana. Selanjutnya, manfaat dari kita mematuhi aturan. Ketika orang tua membuat peraturan di rumah, yang mana peraturan tersebut harus kita patuhi, maka jika kita mematuhi peraturan di rumah, orang tua akan merasa dihargai dan bangga terhadap kita. Tetapi apabila kita melanggar peraturan tersebut, maka orang tua akan merasa tidak dihargai dan akan sedih terhadap kita karena tidak mematuhi peraturan yang ada di rumah. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang cara menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Penyelesaiannya yaitu dengan cara kita membagikan terlebih dahulu 2 bilangan awal. Kemudian dari hasil pembagian tersebut kita bagikan dengan bilangan ketiga atau angka terakhir yang belum kita bagikan. Maka setelah itu kita akan menemukan hasil akhir dari pembagian 3 bilangan tersebut. Nah, pada slide ini Ibu memiliki soal cerita. Ibu bacakan soal ceritanya. Reni memiliki sebanyak 60 kue yang disimpan di dalam 4 kotak sama banyak. Kue pada setiap kotak akan diberikan kepada 5 anak. Berapakah banyak kue yang diterima setiap anak? Kita tuliskan terlebih dahulu angka matematikanya, yaitu 60 dibagi 4 dibagi 5. Penyelesaian pertama dengan penyelesaian sederhana, yang mana kita langsung membagikan. Kita bagi terlebih dahulu 60 dibagi 4, memperoleh hasil 15. Kemudian 15 kita bagikan dengan 5, memperoleh hasil 3. Jadi hasil dari 60 dibagi 4 dibagi 5 adalah 3. Kemudian cara yang lain yaitu dengan pengurangan berulang. Kita kerjakan terlebih dahulu 60 dibagi 4. Kita kurangkan 60 dengan 4 sampai menghasilkan 0.
yaitu 60 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sampai seterusnya hingga menghasilkan 0 yang memperoleh hasil yaitu 15. Kemudian setelah kita mengetahui hasilnya 15, kita bagikan dengan 5, yaitu 15 dibagi 5. Kita kurangkan 15 dengan angka 5. 15 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Maka hasil dari 15 dibagi 5 adalah 3 karena ada 3 kali pengurangan sampai 0. Sehingga hasil akhir dari 60 dibagi 4 dibagi 5 adalah 3. Begitu penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Jadi anak-anak, mari kita bantu petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan yang akan dimasukkan ke beberapa kandang. Nomor 1, 16 dibagi 8 dibagi 2. Kita kerjakan terlebih dahulu. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nomor 2, 45 dibagi 3 dibagi 5. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nomor 3, 33 dibagi 11 dibagi 3. 33 dibagi 11 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian nomor 4, 42 dibagi 3 dibagi 7. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Kemudian 14 dibagi 7 sama dengan 2. Yang terakhir nomor 5, 54 dibagi 3 dibagi 6. 54 dibagi 3 sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, begitu anak-anak cara mengerjakan pembagian 3 bilangan. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Tugas kalian yang pertama, membaca Bu Pena halaman 159 sampai 160. Tugas kedua, memahami cara menulis ciri-ciri benda dari hasil pengamatan. Tugas yang ketiga, memahami cara penyelesaian pembagian 3 bilangan. Dan tugas yang keempat, memahami tata tertib, manfaat, dan akibat jika dilanggar. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah usai. Kita akan bertemu lagi esok hari bersama dengan Ibu Ruri dan Ibu Laras. Tetap jaga semangat kalian. Jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat duha dan murojaahnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.